Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin, 5 November 2018, akan berlangsung proses mediasi perkara perdata dengan nomor register perkara 1101-PDT-G-2018 Pengadilan Agama Surabaya. Kepada mediator, dipersilahkan untuk memulai mediasi. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya, Dr. DRS Mudara MSI, sebagai mediator yang telah dipilih oleh para pihak. Selanjutnya, kepada Bapak dan Ibu, saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, perkenalkan, saya Direksi Koperasi Simpan Pinjam Jasa, Kospin Jasa sebagai penggugat dalam kasus ini. Baik, perkenalkan nama saya Fatur Sidik SH dan istri saya Christian A. Niken Linawati SPD, selaku tergugat dalam kasus ini. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini, namun sebelum memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi. Yang pertama, saya akan memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Saya akan mencari kesepakatan awal dan kedua belah pihak. Ketiga, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Keempat, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, apakah para pihak setuju dengan kesepakatan tersebut? Saya setuju. Saya setuju, Yang Mulia. Baiklah, kita mulai mediasi pagi ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari penggugat terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangan? Bagaimana, penggugat, apakah setuju? Baik, Yang Mulia. Baik, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja. Jadi yang pada mulanya tergugat satu yang telah mendapat persetujuan dari istrinya, yaitu tergugat kedua, adalah penerima pinjaman atau pembiayaan dari penggugat melalui kantor layanan syariah Kospin Jasa Cabang Surabaya, sebagaimana dalam akta perjanjian pembiayaan Al-Murabaha nomor 27 tanggal 10 Februari 2015 yang dibuat oleh dan di hadapan Salman SESH MMMKN, notaris di Kota Surabaya, beserta dengan lampiran-lampiran yang mengikutinya, yang merupakan satu kesatuan dengan akta perjanjian pembiayaan Al-Murabaha tersebut. Dan perselisihan ini dimulai terkait para tergugat sampai sekarang ini sama sekali tidak melakukan kewajiban-kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana mestinya yang telah diperjanjikan pada perjanjian pembiayaan Al-Murabaha yang mana telah jatuh tempo pada 10 Februari 2018. Baiklah, artinya pihak penggugat kecewa atas kejadian ini? Pasti saya sangat-sangat kecewa dan saya merasa dibohongi. Baik,
Setelah kita mendengar penjelasan dari pihak penggugat, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan. Loh, penggugat ini bagaimana sih? Terus terang, saya sangat kecewa atas tindakan penggugat. Apakah ia tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Lagi pula, dalam pinjaman tersebut, saya hanya sebatas atas nama yang tidak menggunakan uang serupiah pun. Perlu penggugat ketahui, dan jangan memotong fakta hukum awal mula kenapa bisa Akta Perjanjian Al-Murabahah nomor 27 tanggal 10 Februari 2015 yang dibuat di hadapan pegawai Notaris Salman SE SHMM MKN, bukan di hadapan notaris akan tetapi di hadapan pegawai notaris. Karena pegawai penggugat tersebut menyampaikan untuk keamanan saya sebagai penjamin dan menyuruh atas nama saya saja, jangan atas nama Bambang Subiakto SHMH. Karena saya tidak memiliki niat yang buruk maupun mengambil keuntungan sedikit pun, maka saya mengiyakan apa yang disarankan oleh pegawai penggugat tersebut. Dan pada nyatanya, angsuran yang selama 10 kali sudah dilakukan, dan yang melakukan adalah istri dari Bambang Subiakto SHMH, yaitu Eti Sri Heni. Jadi, gugatan penggugat ini tidak masuk akal. Anda itu tidak berhak menyalahkan saya. Loh, kenapa jadi emosi? Bapak jangan berdalih seperti itu. Karena Bapak memang tidak ada etiket baik. Seharusnya Bapak memberikan respon yang baik, bukan justru membela diri dan memberikan kesan tidak bertanggung jawab atas kewajiban Bapak. Lah, yang ngegas Anda kali, Pak. Sedangkal-dangkalnya sumur ternyata masih dangkal pemikiran Anda ya. Lucu sekali. Bapak-bapak harap tenang. Kalau pihak satu berbicara, maka pihak lain harus mendengarkan, agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau bapak-bapak tetap seperti ini, maka tahap mediasi tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana? Apakah mau dilanjutkan atau tidak? Maaf Yang Mulia, saya hanya berbicara sesuai fakta. Ya, dilanjut saja. Saya juga capek ngomong sama orang seperti dia. Baik, mengingat upaya damai masih belum dapat diterima, sebelumnya di sini kami Majelis Hakim memiliki kewajiban untuk mengupayakan damai kembali setelah proses mediasi dinyatakan gagal. Sebelum sidang dilanjutkan, kami perlu memastikan damai terlebih dahulu kepada para pihak. Bagaimana penggugat dan tergugat, apakah tidak sebaiknya perkara ini diselesaikan secara damai? Dibicarakan baik-baik agar menemukan solusi jalan tengahnya. Tidak, Yang Mulia, saya sudah cukup jengkel dengan tergugat karena susah diajak berbicara. Saya juga Yang Mulia tidak penggugat yang jengkel. Penggugat dan tergugat harap tenang. Apakah saudara sudah yakin? Karena apabila sudah masuk proses persidangan, maka tidak akan bisa mengupayakan damai. Yakin Yang Mulia, saya rasa lanjut saja di persidangan Yang Mulia. Baik Yang Mulia, saya juga setuju. Baik, mediasi hari ini sudah cukup.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin, 19 November 2018, akan berlangsung sidang perkara perdata dengan nomor register perkara 1101-PDT.G-2018 Pengadilan Agama Surabaya. Saya, selaku panitera pengganti, akan membacakan tata tertib persidangan. Yang pertama, pengunjung persidangan wajib menunjukkan sikap patuh dan hormat pada pengadilan. Yang kedua, pengunjung persidangan harus sopan dan tertib, serta dilarang membuat keributan atau berkomentar selama persidangan berlangsung. Yang ketiga, pengunjung persidangan wajib berpakaian rapi dan sopan. Yang keempat, pengunjung persidangan dilarang makan dan minum di dalam ruang sidang. Yang kelima, pengunjung persidangan dilarang membawa senjata tajam, senjata api, dan alat atau bahan peledak lainnya yang berbahaya. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Baik, sebelum persidangan dibuka, dipersilakan para pihak untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, mengingat sudah dilakukan upaya mediasi dari para pihak dan dari hasil laporan mediasi tersebut dinyatakan gagal, maka saya mulai saja persidangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan nomor perkara 1101-PDT.G-2018 Pengadilan Surabaya pada hari ini Senin 19 November 2018 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum sidang dilanjutkan, Majelis Hakim akan memeriksa identitas saudara penggugat. Atas nama Koperasi Simpan Jasa Kopsinjasa, Jalan Cipto nomor 8, Kota Surabaya yang diwakili oleh Haji Agung Dewantoro, tempat tanggal lahir Surabaya, 22 Juni 1956, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan advokat. Apakah benar? Benar, Yang Mulia. Baik, selanjutnya identitas tergugat atas nama Fatur Sidik, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan advokat, alamat Dusun Wonorejo, Surabaya. Kemudian tergugat 2 atas nama Christian Aniken Linawati, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, kediaman sama seperti tergugat 1. Apakah benar? Benar, Yang Mulia. Benar, Yang Mulia. Baik, apakah benar di samping saudara ini adalah kuasa hukum dari tergugat dan kuasa hukum dari penggugat? Benar, Yang Mulia. Baik, berdasarkan dokumen yang telah dikirimkan, maka surat kuasa khusus saudara telah kami terima dan telah benar. Dimohon untuk para pihak mengikuti tata tertib persidangan dan apabila ada yang perlu dicatat, silakan dicatat. Apakah saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Mengerti, Yang Mulia. Mengerti, Yang Mulia. Apakah tergugat sudah menerima salinan gugatan dari penggugat? Sudah, Yang Mulia. Baik, agenda selanjutnya adalah pembacaan gugatan. Kepada kuasa hukum penggugat dipersilakan untuk membacakan gugatannya. Baik, Yang Mulia. Surat gugatan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Surabaya di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Agustus 2018 bertindak untuk dan atas nama lengkap Haji Agung Dewantono SH, tempat tanggal lahir Surabaya 22 Januari 1956, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan advokat. Alamat Kompleks Perumahan BTP Blok M nomor 212 RT 2 RW 2 Kelurahan Taman Lantrea, Kecamatan Taman Lantrea, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini, penggugat hendak mengajukan gugatan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya terhadap 1. Nama Fatur Sidik SH, tempat lahir Surabaya, umur 31 tahun, tanggal lahir 18 Agustus 1987, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Wonorejo RT 2 RW 16 Kota Surabaya, agama Islam,
pekerjaan advokat, pendidikan S1, selanjutnya disebut sebagai tergugat 1. 2. Nama, Christian A. Niken Linawati, sarjana pendidikan. Tempat lahir Surabaya, umur 28 tahun, tanggal lahir 25 Februari 1990, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Wonorejo RT 2 RW 16 Kota Surabaya, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Tergugat 1 dan tergugat 2 selanjutnya disebut sebagai para tergugat. Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut. Bahwa tergugat 1 yang telah mendapat persetujuan dari istrinya, yaitu tergugat 2, adalah penerima pinjaman pembiayaan dari penggugat melalui Kantor Layanan Syariah Kospin Jasa Cabang Surabaya, sebagaimana dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah nomor 27 tanggal 10 Februari 2015 yang dibuat oleh dan di hadapan Salman SE SHMM MKN, notaris di Kota Surabaya, beserta dengan lampiran-lampiran yang mengikutinya yang merupakan satu kesatuan dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah tersebut. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya berkenan kiranya memanggil para pihak, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut. Primer, 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah nomor 27 tanggal 10 Februari 2015 yang dibuat oleh dan di hadapan Salman SE SHMM MKN, notaris di Kota Surabaya. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian gugatan kami ajukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih kepada saudara tergugat. Apakah sudah siap membacakan jawaban gugatannya? Siap, Yang Mulia. Silakan dibacakan. Baik, Yang Mulia. Perihal jawaban tergugat atas gugatan kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 1101-PDT-G-2018 Pengadilan Agama Surabaya di tempat. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini kami, Michela Nur Anggraini SHMH dan Daniel Hugesia SHMH. Kesemuanya adalah advokat pada kantor UPN Law Firm yang beralamat di Banyurip nomor 21 Rungkut, Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 317-1101-PDT-G-2018 Pengadilan Surabaya. Tanggal 17 Oktober 2018 yang telah diregister di kantor kepaniteraan pada Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor register perkara 1101-PDT-G-2018 Pengadilan Surabaya. Baik sendirinya maupun bersama-sama selaku kuasa hukum dari tergugat 1, nama Fatur Sidik, sarjana hukum, dan selanjutnya telah dianggap dibacakan, dan tergugat 2, Christian A. Niken Linawati, sarjana pendidikan, dan selanjutnya telah dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan ini memperkenankanlah kami kuasa hukum tergugat mengajukan jawaban atau eksepsi atas surat gugatan dengan nomor perkara 1101-PDT-G-2018 Pengadilan Surabaya tertanggal 16 Agustus 2018 yang telah dibacakan di persidangan Pengadilan Agama Surabaya yang kami uraikan sebagai berikut. Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum yang terhormat, persidangan yang kami muliakan. Jawaban ini secara formal kami ajukan sebagai bentuk tanggapan kami atas surat gugatan penggugat. Berikut kami selaku kuasa hukum tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut.
eksepsi plurium litis consortium. 1. Bahwa atas gugatan penggugat kurang pihak, yaitu pihak yang bernama Bambang Subiakto SHMH dan Etik Sri Heni. Karena pada dasarnya yang menggunakan uang pinjaman tersebut adalah Bambang Subiakto SHMH dan Etik Sri Heni yang beralamat rumah Timur RT 2 RW 1 Kabupaten Karanganyar, serta jaminan yang dijaminkan pun milik Bambang Subiakto SHMH, bukan milik tergugat 1. Dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Dalam eksepsi, menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat 1 dan tergugat 2 untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 menolak dalil-dalil keseluruhan yang diuraikan penggugat, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh tergugat 1 dan tergugat 2, serta mohon dianggap termuat kembali dalil-dalil eksepsi dalam pokok perkara karena merupakan suatu kesatuan yang saling terkait, dan selanjutnya telah dianggap dibacakan. Dalam konvensi, 1. Menolak seluruh gugatan penggugat kecuali yang dibenarkan oleh tergugat 1 dan tergugat 2 dan oleh undang-undang. 2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian jawaban atas gugatan kami ajukan. Atas kebijakan majelis hakim untuk mengabulkan jawaban ini kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kuasa penggugat. Apakah akan mengajukan replik? Saya meminta waktu untuk pengajuan replik secara tertulis, Yang Mulia. Baik, dikarenakan kuasa hukum penggugat memohon waktu, maka sidang akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Panitera, sidang selanjutnya tanggal berapa? Jadwal sidang untuk pembacaan replik tertanggal 3 Desember 2018, Yang Mulia. Baik, karena pengajuan replik penggugat secara tertulis di sidang pertemuan selanjutnya, maka akan ditunda sampai tanggal 3 Desember 2018. Untuk pembacaan replik dan kepada para pihak diperintahkan hadir pada hari dan tanggal tersebut tanpa adanya surat panggilan dari pengadilan. Maka dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Surabaya mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama. Nomor register perkara 1101-PDT-G-2018 Pengadilan Agama Surabaya pada hari ini Senin tanggal 3 Desember 2018 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera, panggilkan para pihak ke dalam persidangan. Panggil para pihak Koperasi Simpan Pinjam Jasa Kospin Jasa selaku penggugat melawan para tergugat untuk memasuki ruang virtual sidang pertama. Baik, dikarenakan para pihak telah hadir, maka sidang dilanjutkan kepada pembacaan replik. Kepada penggugat, apakah sudah siap dengan repliknya? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Baik, Yang Mulia. Replik penggugat terhadap saksi dan jawaban tergugat perkara nomor 1101-PDT.G-2018 Agama Surabaya. Dengan hormat, sehubungan dengan adanya eksepsi dan jawaban tergugat dalam perkara perdata nomor 1101-PDT.G-2018 Agama Surabaya pada Pengadilan Agama Surabaya, perkenankanlah kami, kuasa hukum penggugat, untuk mengajukan replik sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Bahwa penggugat masih tetap berpegang teguh kepada dalil-dalil gugatan yang telah penggugat. 2. Bahwa penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh tergugat di dalam jawabannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya, selanjutnya dianggap telah dibacakan. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa penggugat mohon agar apa yang telah tertuang dalam bantahan eksepsi secara mutatis mutandis tertuang dan terbaca kembali dalam replik perkara ini. 2. Bahwa penggugat menolak seluruh dalil bantahan dalam eksepsi maupun pokok perkara, serta jawabannya, kecuali yang diakui dan dibenarkan oleh penggugat. 3. Bahwa penggugat masih tetap berpegang teguh pada dalil gugatan sebelumnya yang diajukan oleh penggugat untuk keseluruhan, selanjutnya dianggap telah dibacakan. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, kami mohon yang terhormat Majelis Hakim, pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut. Dalam provisi, 1.
meletakkan sita jaminan atau konservator beslak untuk kemudian melakukan eksekusi lelangnya terhadap objek jaminan yaitu berupa 1 unit kendaraan roda 4 merek Nissan tipe Grand Divina XVMT jenis mobil penumpang model minibus nomor buku pemilik kendaraan bermotor E9893531I nomor polisi B1866PS tahun pembuatan 2007 tahun perakitan 2007 warna hitam metalik nomor rangka MHBG1CG1F 7J 009329 nomor mesin HRI 5910806A terdaftar atas nama PT Mega Central Finance. Dalam pokok perkara, 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, selanjutnya dianggap telah dibacakan. Apabila Pengadilan Surabaya berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian replik ini kami sampaikan, semoga dapat membantu majelis hakim dalam pemutusan perkara ini dengan berwawasan pada hakikat kebenaran dan keadilan. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya, apakah dari pihak tergugat atau kuasa hukum tergugat akan mengajukan duplik? Saya minta waktu untuk mengajukan duplik secara tertulis, Yang Mulia. Baik, dikarenakan kuasa hukum tergugat mengajukan waktu untuk dilaksanakannya duplik, maka sidang akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Panitera, sidang selanjutnya pada tanggal berapa? Jadwal sidang untuk pembacaan duplik tertanggal 21 Desember 2018, Yang Mulia. Baik, dikarenakan pengajuan duplik secara tertulis dilaksanakan pada 21 Desember 2018 oleh tergugat, maka sidang dinyatakan ditunda untuk pada tanggal 21 Desember 2018. Dengan ini diperintahkan para pihak hadir pada hari dan tanggal tersebut tanpa adanya surat panggilan dari pengadilan. Maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Surabaya yang mengadili perkara dalam tingkat pertama nomor 1101-PDT-I-2018 Pengadilan Agama Surabaya pada hari ini Jumat tanggal 21 Desember 2018 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kami panggil para pihak koperasi simpan pinjam jasa Kospinjasa selaku penggugat melawan para tergugat untuk masuki ruang virtual sidang ke-1. Baik, apa kepada saudara tergugat dan kuasa tergugat telah siap untuk membacakan dupliknya? Siap, Yang Mulia. Silakan dibacakan. Baik, Yang Mulia. Perihal duplik para tergugat dalam perkara nomor 1101-PDT-G-2018 Pengadilan Surabaya. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Surabaya di tempat. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini kami, Michela Nur Anggraini SHMH dan Daniar Hugesia SHMH. Kesemuanya adalah advokat pada kantor UPN Law Firm yang beralamat di Jalan Banyurip nomor 21 Rungkut, Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 317-1101-PDT-G-2018 Pengadilan Surabaya tanggal 17 Oktober 2018 yang telah diregister di kantor kepanitraan pada Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor register perkara 1101-PDT-G-2018 Pengadilan Surabaya, baik sendiri maupun bersama-sama selaku kuasa hukum dari tergugat 1. Nama Fatur Sidik, Sarjana Hukum, dan selanjutnya telah dianggap dibacakan. Dan tergugat 2. Nama Christian Aniken Linawati, Sarjana Pendidikan, dan selanjutnya telah dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan surat kuasa khusus. Dengan ini, perkenankanlah kami kuasa hukum tergugat mengajukan duplik terhadap dalil-dalil replik penggugat tertanggal 22 Oktober 2018 yang telah dibacakan di persidangan Pengadilan Agama Surabaya yang kami uraikan sebagai berikut. Eksepsi plurium litis konsortium. 1. Bahwa atas gugatan penggugat, kurang pihak
bernama Bambang Subiakto SHMH dan Eti Sriheni, karena pada dasarnya yang menggunakan uang pinjaman tersebut adalah Bambang Subiakto SHMH dan Eti Sriheni yang beralamat rumah di Jalan Melati RT 2 RW 1 nomor 3 Kota Surabaya, serta jaminan yang dijaminkan pun milik Bambang Subiakto SHMH, bukan milik tergugat satu dari awal. Penggugat tidak memiliki maupun ada niatan maupun jaminan tersebut. Tergugat satu maupun persetujuan tergugat dua hanya bertindak untuk disuruh sebagai penjamin ketika ada masalah yang menyuruh pegawai penggugat yang bernama Adi Kurniawan Wibowo SE dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Dalam eksepsi, menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat satu dan tergugat dua untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 menolak dalil-dalil keseluruhan yang diuraikan penggugat, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh tergugat 1 dan tergugat 2, serta mohon dianggap dimuat kembali dalil-dalil eksepsi dalam pokok perkara karena merupakan satu kesatuan yang saling terikat, dan selanjutnya telah dianggap dibacakan. Dalam konvensi, 1. Menolak seluruh gugatan penggugat kecuali yang dibenarkan oleh tergugat 1 serta tergugat 2 dan oleh undang-undang. 2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian duplik atas dalil-dalil replik kami ajukan atas kebijakan majelis hakim untuk mengabulkan duplik ini kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pihak kuasa tergugat dan tergugat. Apakah masih ada yang ingin disampaikan? Bagaimana kepada pihak kuasa tergugat? Apakah masih ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Kemudian, untuk penggugat dan kuasa penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Baik, dikarenakan para pihak merasa cukup, maka sidang akan dilanjutkan pada pemeriksaan penggugat dan bagian pembuktian. Sejauh ini, apakah penggugat dan tergugat mengerti? Mengerti yang mulia. Mengerti yang mulia. Kepada pihak penggugat dan kuasa penggugat, apakah sudah siap dengan pembuktiannya? Kami meminta waktu untuk mengajukan pembuktian tersebut yang mulia. Kami juga meminta waktu untuk mengajukan pembuktian tersebut yang mulia. Baik, dikarenakan para pihak memohon waktu untuk dilanjutkan pada sidang selanjutnya, maka sidang akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kepada panitera, tanggal berapa? Jadwal sidang untuk pembuktian tanggal 11 Februari 2019 yang mulia. Baik, karena pengajuan pembuktian para pihak dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya tanggal 11 Februari 2019, maka kepada para pihak diperintahkan untuk hadir tanpa adanya surat panggilan dari pengadilan. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Surabaya yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama nomor register perkara 1101-PDT-G-2018 Pengadilan Agama Surabaya pada hari ini Jumat 11 Februari 2018 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kami panggil para pihak Koperasi Simpan Pinjam Jasa Kospin Jasa selaku penggugat melawan para tergugat untuk memasuki ruang virtual sidang. Baik, perlu diperhatikan dan kami mengingatkan kepada para pihak dalam persidangan bahwa agenda sidang hari ini adalah keterangan dari penggugat dan tahap pembuktian dari tergugat maupun penggugat. Baik, lanjut saja kepada penggugat. Apakah benar tergugat ini berkewajiban mengatur sebesar Rp1.868.900 kepada penggugat setiap bulannya selama 35 bulan dan pada bulan ke-36-nya tergugat ini diwajibkan mengangsur sebesar Rp1.868.500.
Iya, benar Yang Mulia. Baik, sejak kapan tergugat ini tidak melakukan kewajibannya dengan baik, penggugat? Menurut pembukuan saya, sejak Agustus 2018, pada awal pembiayaan tersebut, tergugat satu hanya mengangsur sebanyak 10 kali angsuran. Baik, kemudian apa yang diberikan tergugat sebagai jaminan kepada Anda? Tergugat memberikan 1 unit kendaraan roda 4 merek Nissan tipe Grand Livina 15 MT. Baik, lalu kapan jaminan tersebut diberikan? Pada tanggal 10 Februari 2015. Apakah jaminan tersebut disetujui oleh istri tergugat atau hanya dari tergugatnya sendiri? Dari istri tergugat juga mengetahui hal tersebut, Yang Mulia. Lalu saat pemberian jaminan tersebut, apakah ada pihak lain yang membantunya? Ada, Yang Mulia. Siapa? Bapak Salman SE, SHMM, MKN selaku notaris. Dari pemberian jaminan tersebut, apakah ada dokumen yang dapat dijadikan sebagai bukti adanya pemberian jaminan tersebut? Ada, Yang Mulia, yaitu akta jaminan fidusia. Apakah akta jaminan fidusia tersebut telah didaftarkan ke Menkumham secara resmi? Jika sudah, kapan? Sudah, Yang Mulia, pada tanggal 6 April 2015. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada para kuasa hukum penggugat untuk segera mengajukan alat bukti dan saksi yang sudah dipersiapkan. Baik, Yang Mulia, terima kasih telah diizinkan. Dengan ini, kami selaku kuasa hukum penggugat mengajukan beberapa bukti berupa yang pertama ada fotokopi akta perjanjian pembiayaan Al-Murabahah nomor 27 tanggal 10 Februari 2015. Yang kedua ada fotokopi kwitansi penerimaan pembiayaan tanggal 10 Februari 2015. Yang ketiga ada fotokopi surat pengakuan hutang tanggal 10 Februari 2015 Kospin Jasa Syariah. Yang keempat ada fotokopi akta jaminan fidusia nomor 30 tanggal 10 Februari 2015. Selanjutnya ada fotokopi sertifikat jaminan fidusia nomor W13-01972-10.AH.05.01 tahun 2015 tanggal 6 April 2015. Selanjutnya fotoan tanggal 10 Februari 2015 yang seterusnya terlampir dalam berkas. Cukup alat bukti yang dapat kami ajukan, Yang Mulia. Kami tidak mengajukan alat bukti saksi. Terima kasih. Pada pihak penggugat, hanya untuk memastikan kebenarannya dari setiap bukti-bukti yang diajukan. Apakah dapat dipastikan tidak ada pemalsuan dokumen ataupun sebagainya? Iya, Yang Mulia. Terkait dengan setiap dokumen yang kami ajukan, kami yakin kebenarannya sudah sangat valid dan sudah ada dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup, Yang Mulia. Baik. Dikarenakan saudara penggugat ini tidak mengajukan saksi, maka dilanjutkan pada pembuktian selanjutnya dari pihak tergugat. Bagaimana kepada tergugat dan kuasa hukumnya, apakah sudah siap untuk melakukan pembuktian? Siap, Yang Mulia. Baik, kepada pihak tergugat atau kuasa hukumnya, dimohon untuk segera hadirkan tergugat dan saksi dalam persidangan. Baik, Yang Mulia. Terima kasih telah diizinkan. Dengan ini kami selaku kuasa hukum tergugat mengajukan beberapa bukti berupa yaitu 1. Fotokopi slip setoran nomor slip 757429 tanggal 10 Maret 2015. 2. Fotokopi slip setoran nomor slip 022739 tanggal 9 Juni 2015. 3. Fotokopi slip setoran nomor slip
000643 tanggal 7 September 2015. 4. Fotokopi slip setoran nomor slip 168746 tanggal 9 November 2015. Terkait pembuktian dari alat bukti yang dapat kami ajukan sudah cukup, Yang Mulia. Baik, kepada saudara tergugat dan kuasanya, apakah akan mengajukan bukti lain dalam persidangan ini? Ya, Yang Mulia. Pihak tergugat akan mengajukan 2 orang saksi, yaitu Bambang Subiakto, SH.MH, dan Eti Sriheni Binti Sunandar. Baik, kepada para saksi, apakah sudah siap dihadirkan dalam persidangan? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, kepada panitera, silakan panggil para saksi di pihak tergugat dalam persidangan kali ini. Yang Mulia, kami panggil saksi dari pihak penggugat atas nama Bambang Subiakto, SH.MH, dan Eti Sriheni binti Sunandar, dan diharapkan mengikuti sesuai dengan jalannya persidangan. Baik, kepada saksi, saudara diharapkan memberikan keterangan dalam persidangan setelah disumpah dan sesuai dengan arahan perintah majelis hakim. Untuk yang pertama kepada Bambang dan Eti, serta terkait pembacaan sumpah dan identitas akan diarahkan oleh hakim anggota. Sejauh ini apakah saksi mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan saksi Bambang. Kepada saksi Bambang, apakah siap untuk disumpah? Bersedia, Yang Mulia. Silakan kepada hakim anggota. Baik, untuk saksi Bambang, silakan ikuti kata-kata saya. Wallahi, demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar tiada lain dari yang sebenarnya. bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, saksi Anda telah disumpah, berarti Anda telah berjanji untuk memberikan keterangan yang jujur dan benar. Tanggung jawab Anda tidak hanya kepada kita yang mendengar di sini, tetapi juga kepada Tuhan. Apakah saksi mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik, sebelumnya Majelis Hakim ingin mengetahui identitas saksi berdasarkan data yang ada, bahwa nama Bambang Subiakto SH.MH, tempat dan tanggal lahir Surabaya 15 Juni 1967, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Ngagelrejo RT 2 RW 1 Kota Surabaya, pekerjaan Polri. Apakah benar? Benar seluruhnya, Yang Mulia. Baik, cukup Yang Mulia. Baik, kepada hakim anggota, apakah akan mengajukan pertanyaan? Ada Yang Mulia. Baik, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saksi, apakah saksi bersedia menjadi saksi tergugat? Saya bersedia, Yang Mulia. Apakah saksi bekerja sebagai anggota kepolisian? Ya, Yang Mulia, sebagai anggota kepolisian di Polres Kabupaten Surabaya. Apa benar saksi memiliki hubungan dengan para tergugat? Tidak ada hubungan apapun, hanya saja tergugat 1 dan 2 pernah mengontrak ke rumah saksi untuk didirikan kantor kuasa hukum. Apakah saksi mengetahui permasalahan yang dilaksanakan oleh tergugat? Sepengetahuan saya, hanya pada tahun 2015, tergugat telah mengajukan pinjaman melalui kantor layanan syariah Kospin Surabaya sebesar 50 juta rupiah. Itu saja, Yang Mulia. Baik, kepada kuasa hukum tergugat silakan memeriksa. Baik, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah Anda mengetahui jaminan
yang diberikan tergugat kepada kantor layanan syariah Kospin Surakarta untuk mengambil pinjaman. Yang menjadi jaminan adalah BPKB mobil saksi jenis Grand Lavinia 15 MT tahun 2007, maaf Yang Mulia, yang mana kewajiban mengangsur pinjaman selama 3 tahun dan setiap bulan mengangsur sebesar Rp1.900.000. Kemudian hingga saat ini saksi sudah 10 bulan mengangsur, namun mobilnya yang dijamin digelapkan atau dibawa lari oleh Yulianto. Kemudian saya beritahu kepada pihak syariah Kospin dan tidak melapor ke kantor polisi karena BPKB dijadikan jaminan di layanan syariah Kospin. Tidak ada bukti penggelapan yang Cukup Yang Mulia. Baik, kepada pihak kuasa penggugat dan penggugat, apakah ada pertanyaan? Baik, karena pihak penggugat dan kuasanya tidak mengajukan pertanyaan, maka untuk saksi tergugat dapat kembali ke tempat. Panitera dipersilakan. Untuk saksi Bambang Subiakto, silakan kembali ke tempat, dan saksi Etik Sri Heni, silakan menempatkan diri. Baik, kepada hakim anggota, silakan untuk memberikan dan mengambil sumpah kepada saksi etik. Baik, Yang Mulia. Baik, saksi, apakah saudara bersedia untuk disumpah? Saya bersedia, Yang Mulia. Baik, untuk saksi etik, ikuti kata-kata saya. Wallahi, demi Allah saya bersumpah Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar tiada lain dari yang sebenarnya. bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, saksi, Anda telah disumpah, berarti Anda telah berjanji untuk memberikan keterangan yang jujur dan benar. Tanggung jawab Anda tidak hanya kepada kita yang mendengar di sini, tetapi juga kepada Tuhan. Apakah saksi mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Baik, sebelumnya Majelis Hakim ingin mengetahui identitas saksi berdasarkan data yang ada, bahwa nama Etik Sri Heni binti Sunandar, tempat tanggal lahir Surabaya 16 Juli 1965, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kertajaya Timur, RT 1 RW 1 Kota Surabaya, pekerjaan ibu rumah tangga. Apakah benar? Benar seluruhnya, Yang Mulia. Baik, cukup Yang Mulia. Kepada hakim anggota, apakah akan mengajukan pertanyaan? Ya, ada Yang Mulia. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, saksi. Apakah saksi bersedia menjadi saksi tergugat? Saya bersedia, Yang Mulia. Apakah saksi memiliki hubungan dengan para pihak tergugat? Tidak, Yang Mulia. Di sini saya hanya orang yang mengontrak. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, silakan memeriksa. Baik Yang Mulia, Saudara Saka Anda ceritakan terkait bagaimana mobil saudara yang pada akhirnya bisa dibawa oleh saudara Yulianto. Jadi mobil jaminan itu disewakan atau direntalkan kepada Yulianto, orang dari Ngijokulon, Tasikmadu, Karanganyar, yang mana setiap hari saudara ini sanggup membayar besar Rp100.000. Tapi setelah berjalannya waktu, ternyata mobil tersebut oleh Yulianto dibawa lari dan sampai sekarang itu tidak dikembalikan. Apakah saksi tidak melapor tindakan tergugat yang membawa kabur mobil saudara kepada polisi? Saya tidak melapor ke kantor polisi karena kesulitan tentang surat-surat mobil tersebut. Karena BPKB-nya sudah untuk jaminan di layanan syariah Kospin Surabaya, Yang Mulia. Saya mohon dipertimbangkan kembali, tergugat ini terdesak karena tidak bisa bayar karena kehilangan mobil itu.
Baik, cukup Yang Mulia. Baik, kepada saksi dipersilakan untuk meninggalkan. Silakan kepada panitera. Untuk saksi Etik Sri Heni, silakan kembali ke tempat. Baik, kepada penggugat atas pembuktian tersebut, apakah ada tanggapan atau keterangan lain atau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Cukup Yang Mulia. Baik, kepada saudara saksi, mohon maaf, maksud saya kepada saudara kuasa penggugat, ya apakah yakin tidak ada tanggapan lain atas alat bukti yang diajukan tergugat? Kami yakin Yang Mulia. Baik, saya rasa pembuktian dari pihak tergugat ini sudah cukup, maka dilanjutkan kepada agenda sidang selanjutnya. Kepada pihak penggugat, apakah siap untuk mengajukan kesimpulan? Kami meminta waktu untuk mempersiapkan dan mengajukan kesimpulan dari pihak penggugat Yang Mulia. Baik, kemudian kepada pihak tergugat, apakah sudah siap untuk mengajukan kesimpulannya juga? Kami juga meminta waktu untuk mempersiapkan dan mengajukan kesimpulan pihak tergugat Yang Mulia. Baik, dikarenakan para pihak memohon waktu, maka sidang akan dilanjutkan pada pertemuan. Kepada panitera, jadwal sidang selanjutnya pada tanggal berapa? Jadwal sidang untuk pembacaan kesimpulan pada kesimpulan para pihak tertanggal 1 Maret 2019 Yang Mulia. Baik, dikarenakan untuk pembacaan kesimpulan para pihak, maka sidang ditunda sampai tanggal 1 Maret 2019. Pada para pihak diperintahkan hadir pada hari dan tanggal tersebut tanpa adanya surat panggilan dari pengadilan. Maka dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Surabaya yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama nomor 1101-PDT-2018 Pengadilan Agama Surabaya pada hari ini Jumat 1 Maret 2019 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kami panggil para pihak koperasi simpan pinjam jasa Kosmi Jasa selaku penggugat, lawan para tergugat untuk masuki ruang virtual sidang. Baik, sebelumnya perlu diperhatikan agar para pihak tetap dalam kondisi jaringan yang stabil dan memperhatikan jalannya sidang dengan baik sesuai dengan tata tertib persidangan. Pembacaan kesimpulan akhir terlebih dahulu akan dibacakan dari pihak penggugat dan setelahnya akan dilanjut oleh pihak tergugat. Kepada pihak penggugat, apakah sudah siap untuk membacakan kesimpulannya? Siap Yang Mulia. Silakan dibacakan. Baik Yang Mulia. Kesimpulan penggugat perkara ekonomi syariah nomor 1101-PDT-G-2018 Pengadilan Agama Surabaya antara Haji Agung Dewantono SH sebagai penggugat melawan Fatur Siddiq SH sebagai tergugat 1 dan Christian A. Niken Linawati sebagai tergugat 2. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Perkara Ekonomi Syariah nomor 1101-PDT-G-2018 Pengadilan Agama Surabaya. Perihal kesimpulan penggugat, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini Karin Andita Putri SH dan Patricia Sinaiwi SH, advokat, pengacara, dan penasihat hukum pada Ganlit dan Partners Law Firm. Berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 16 Agustus 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Haji Agung Dewantono SH selaku penggugat. Perkenankanlah bersama ini kami menyampaikan kesimpulan dalam perkara ekonomi syariah nomor 1101-PDT-G-2018 Pengadilan Agama Surabaya sebagai berikut. Tanggapan atas bukti tergugat 1. Fotokopi slip setoran nomor slip 757429 tanggal 10 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kospin Syariah
Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazehun, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Saksi yang diajukan oleh penggugat. Bahwa saksi yang diajukan oleh penggugat yakni Salman SESHMMMKN diperoleh keterangan dalam persidangan yang menyatakan bahwa benar tergugat 1 telah melakukan pinjaman kepada Syariah Kospin dan tidak sanggup untuk melunasinya, sehingga pihak Kospin melakukan pelelangan atas barang yang dijamin. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Saksi yang diajukan oleh tergugat 1, bahwa saksi yang diajukan oleh tergugat 1, yakni Bambang Subiakto SHMH dan Eti Sriheni, diperoleh keterangan dalam persidangan yang menyatakan bahwa tergugat 1 tidak menggunakan uang yang ia pinjam di Syariah Kospin. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Para tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau prestasi dengan segala akibat hukumnya. Sekian kesimpulan dari kami. Terima kasih. Cukup yang mulia. Baik, kepada kuasa penggugat, apakah masih ada lagi keterangan yang ingin ditambahkan? Cukup yang mulia. Baik, kepada para pihak tergugat disilakan untuk membacakan kesimpulannya. Baik, Yang Mulia. Kesimpulan tergugat perkara ekonomi syariah nomor 1101-PDT-G-2018 Pengadilan Surabaya. Antara Haji Agung Dewantoro SH sebagai penggugat melawan Fatur Siddiq SH sebagai tergugat 1 dan Christian Aniken Linawati SPD sebagai tergugat 2. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Perkara Ekonomi Syariah. Perihal kesimpulan tergugat dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Michela Nur Anggraini SHMH dan Daniar Hugesia SHMH, advokat atau pengacara dan penasihat hukum pada Yupen Law Firm berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 17 Oktober 2018. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Fatur Siddiq SH dan rekan selaku tergugat. Perkenankanlah bersama ini kami menyampaikan kesimpulan dalam perkara ekonomi syariah nomor 1101-PT-G-2018 Pengadilan Surabaya. Sebagai berikut, tanggapan atas bukti tergugat 1, fotokopi slip setoran nomor slip 757429 tanggal 10 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kospin Syariah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinacalen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan selanjutnya telah dianggap dibacakan. Saksi yang diajukan oleh penggugat. 1. Bahwa atas gugatan penggugat kurang pihak yaitu pihak yang bernama Bambang Subiakto SHMH dan Eti Sriheni karena pada dasarnya yang menggunakan uang pinjaman tersebut adalah Bambang Subiakto SHMH dan Eti Sriheni. Dan selanjutnya yang telah dianggap dibacakan. Saksi yang diajukan oleh tergugat 1, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut yang dimaksud di atas terungkap dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 menolak dalil-dalil keseluruhan yang diuraikan penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh tergugat 1 dan tergugat 2 serta mohon dianggap termuat kembali dalil-dalil eksepsi dalam pokok perkara karena merupakan satu kesatuan yang saling terkait, dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Bahwa karena tergugat 1 dan tergugat 2 tidak menikmati fasilitas perjanjian Al-Murabahah nomor 27 tanggal 10 Februari 2015, maka tidaklah tepat apabila tergugat 1 dan tergugat 2 dihukum untuk membayar. Terima kasih, cukup Yang Mulia. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada keterangan tambahan? Cukup Yang Mulia. Baik, Majelis Hakim akan bermusyawarah terkait dengan kesimpulan para pihak, dan sidang selanjutnya akan dilanjutkan pada pembacaan putusan. Kepada jadwal sidang selanjutnya tanggal berapa? Jadwal sidang untuk pembacaan putusan tertanggal 14 Maret 2019, Yang Mulia. Baik, dikarenakan Majelis Hakim membutuhkan waktu untuk membuat putusan, maka sidang ditunda sampai tanggal 14 Maret 2019. Pada para pihak diperintahkan hadir pada tanggal tersebut tanpa adanya surat panggilan dari pengadilan. Ini sidang dinyatakan ditunda dan tutup.
Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Surabaya yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama nomor register perkara 1101-PDT-G-2018 dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari ini, Kamis 14 Maret 2019 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kami panggil para pihak yaitu Direksi Koperasi Simpan Pinjam Jasa Kosvin Jasa selaku penggugat melawan para tergugat untuk memasuki ruang virtual sidang. Baik, kami ingatkan kepada para pihak untuk tetap pada jaringan yang stabil dan mengikuti jalannya persidangan sesuai dengan tata tertib. Kepada pihak penggugat dan pihak tergugat, apakah sudah siap untuk mendengarkan putusan dari majelis hakim? Sudah siap, Yang Mulia. Sudah siap, Yang Mulia. Baik, kami selaku majelis hakim akan membacakan hasil putusan. Putusan nomor register perkara 1101-PDT-G-2018 Pengadilan Agama Surabaya. Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan kuasa hukumnya serta tergugat dan kuasa hukumnya datang untuk menghadiri persidangan. Menimbang bahwa majelis hakim telah menjelaskan segala sesuatu serta telah mengadakan perdamaian kepada para pihak, namun kedua belah pihak tetap kukuh dalam pendirian masing-masing. Menimbang bahwa kedua belah pihak telah melakukan mediasi dengan mediator Dr. Madura MSI, namun juga tidak berhasil. Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan penggugat di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut, dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa tergugat telah mengajukan jawaban gugatan sebagai berikut, dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya pihak penggugat mengajukan replik sebagai berikut, dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa tergugat mengajukan duplik sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa penggugat pada pokok perkaranya mengajukan alat bukti sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh penggugat yang tidak dibantah oleh para tergugat dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya dalil gugatan penggugat menjadi dalil yang tetap. Menimbang bahwa tergugat juga mengajukan alat bukti sebagai berikut, dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut, dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Menimbang keterangan kedua para saksi termohon yang saling berkesesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa mobil yang dijadikan jaminan adalah mobil kedua saksi yang saat ini hilang, dan selanjutnya telah dianggap dibacakan. Menimbang bahwa sebagaimana asas hukum perdata tentang kebebasan berkontrak yang disimpulkan dalam bukti pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua kontrak perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti atas kelalaian para tergugat untuk memenuhi kewajibannya, para tergugat telah diberikan penagihan tertulis oleh penggugat, namun tergugat tidak mengindahkan dan beritikat baik untuk bertanggung jawab atas macetnya angsuran pembiayaan aku. Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Mengadili. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menetapkan tergugat 1 atas nama Fatur Sidik dan tergugat 2 atas nama Kristiana Niken telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wan prestasi. 3. Menghukum para pihak untuk membayar sisa hutang yakni sejumlah Rp48.591.000 kepada penggugat. 4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat yakni sebesar Rp911.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim dan dibacakan pada hari ini, Kamis 14 Maret 2019, dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut yang didampingi oleh panitera pengganti, serta dihadiri oleh kuasa penggugat, tergugat, dan kuasanya. Baik kepada para pihak, apabila ingin mengajukan upaya hukum ke pengadilan tinggi, maka 7 hari setelah pembacaan putusan. Apakah para pihak mengerti dan menerima putusan tersebut? Mengerti dan kami menerima putusan ini, Yang Mulia. Bagaimana kepada pihak tergugat dan kuasanya?
Kami mengerti dan menerima putusan ini, Yang Mulia. Baik, maka dengan ini Sidang Pengadilan Agama Surabaya yang mengadili perkara perdata pertama dengan nomor 1101-PDT-IG-2018 Pengadilan Agama Surabaya pada hari ini Kamis 14 Maret 2019 dinyatakan ditutup. Terima kasih kepada para hadirin persidangan yang telah hadir. Setelah ini, Majelis Hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Kepada para hadirin dimohon untuk bersikap sempurna ataupun berdiri dalam ruang virtual persidangan.